warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel YouTube Tale Trias Info. Kali ini saya bersama wanita-wanita tangguh. Benar apa kata banyak orang, wanita cantik dan pintar itu adalah kombinasi yang sangat dahsyat. Apalagi kaya. Cantik, pintar, kaya. Itu kombinasi yang sangat dahsyat. Terbukti tadi kami diskusi panjang lebar. Kalau saya konversi ke mata kuliah mungkin sekitar 6 SKS. Dan saya juga sebagai si adean, sebagai YouTuber baru, seringkali belajar sama Kak Yesi. Kekuatan pembawa acara katanya ada di mata. Mata harus di kamera, sekali-sekali lihat narasumber. Membagi pandangan. Membagi pandangan. Kemarin saya yang pertama ditegur karena mata saya kemana, narasumbernya di mana. Jadi sebagai pendatang baru harus belajar sama ini ya. Dari kami tadi diskusi soal ya kehidupan individu-individu, bagaimana menonjolkan individu, bagaimana hidup seorang individu. Kami tadi berbicara tentang ya kalau dibilang tadi single parent terlalu ekstrim, ataupun malah tadi kalau disebut tadi maaf bu janda gitu tadi, nggak ada masalah, hidup saya adalah punya saya, kata Ibu Linda tadi ya. Jadi beliau membanggakan pria kaya, tetapi dia sangat miris melihat pria miskin kepribadian. Dari berbagai perbincangan tadi, saya ingin tahu kesimpulan apa yang bisa dipetik dari 3 wanita cantik, pintar, dan kaya ini. Saya bilang kaya karena sudah mampu hidup mandiri. Padahal kaya itu relatif ya kaya. Tapi bagi saya kaya karena sudah bisa menghidupi dirinya sendiri, anak-anaknya bisa sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Malah Kak Yesi sudah go internasional buah hatinya. Itu berkat jerih payah, mandi keringat. Ya, bagaimana beliau terus berkreasi, bikin yang tadinya lahan tidur bisa menjadi lahan produktif. Seperti kos-kosan tadi itu nganggur di atas, tapi beliau sulap menjadi ladang uang. Karena PDD-nya tinggi. Jadi kita cari solusi. Jadi dari diskusi tadi saya ingin ketika rekan-rekan saya ini memetik apa aja kesimpulan, dimulai dari Ibu Linda. Dari apa tadi yang Ibu bisa ambil dari diskusi panjang lebar kita tadi? Oke, terima kasih. Saya Linda Dewianti. Kali ini saya dikasih kesempatan untuk sedikit sharing tentang hidup dalam tanda petik single parent sebenarnya ya. Tidak perlu kita minder atau apapun karena kehidupan harus berjalan terus. Sebagai wanita kita harus pantang menyerah, harus tangguh dan selalu punya visi ke depan, melakukan tanggung jawab sampai pada akhir. Itu aja. Silakan Ibu Citra, gimana pandangannya soal single parent? Single parent itu suatu pilihan dan takdir, lebih tepatnya saya bilang, di mana wanita-wanita tidak perlu takut untuk berjuang dan hidup mandiri, membesarkan anak-anak dengan membentuk kepribadian mereka menjadi anak-anak yang berkualitas dengan segala kekuatan kita. Terima kasih. Sekarang keynote speaker, pembicara kunci utama kekanda saya. Kalau di tanah Batak namanya Iboto. Iboto itu kakak. Iboto saya. Dia nih spesial banget dari 2 lebaran ya, khusus buat Tari. Ini sebetulnya mau dibilang private tapi juga nggak private selama itu mengandung unsur pendidikan ya. Bahwa tadi seperti yang dikatakan oleh kami semua tadi sudah banyak teman-teman kita, bahwa jika terpaksa seseorang menjadi seorang single parent atau menjadi seorang ibu yang harus besar anak-anaknya atau bercerai ya, itu bukan berarti kata-kata yang saya gunakan kan gagal dalam pernikahan. Saya keberatan dengan kata-kata itu karena menurut saya kelahiran, jodoh, pernikahan, kematian itu sudah ada yang menentukan Tuhan. Tapi yang paling penting bagaimana kita menjalani susahnya dan bagaimana hubungan kita dengan mantan pasangan kita itu. Nah, jadi kita semua ternyata setelah diskusi panjang lebar melihat bahwa segala sesuatu itu sangat kompleks dan indah dan berwarna karena menyangkut latar belakang keluarga, pendidikan, bahkan usia. Mungkin apa yang saya alami dengan adik Citra ini beda lagi ya pandangannya juga, karena maksudnya sama pandangan, cuma dari sudut pandang usia dia kan jauh di bawah saya. Mungkin dengan Mbak Linda saya lebih mirip gitu ya usianya, jadi itu sangat berpengaruh sekali.
Tapi benang merahnya adalah kami kebetulan dalam posisi yang sama merasa bahwa hidup ini sangat indah, penuh karunia, dan bahwa apa yang kita terima dari Tuhan itu kita jalani. Dan kalau saya secara pribadi untuk usia sekarang ini, pasangan itu adalah sebenarnya sahabat ya. Kalau Allah berikan, kita alhamdulillah, bukan berarti kita menutup, tapi kita saya tidak lagi menjadi suatu target utama seperti kalau kita pertama kali akan menikah ya waktu kita masih muda. Tapi lebih kepada seseorang yang bisa kita minum kopi bareng, bisa ngobrol, yang bisa satu menghargai, bisa apa ya, bisa membuat hidup kita lebih indah. Karena kalau enggak, kalau dipaksakan itu akan menjadi sesuatu yang nanti ketidakbahagiaan, sehingga akan menjadi hal-hal yang buruk bisa terjadi. Itu kira-kira. Demikian guys, mata saya ke kamera. Ya, Tadi kata-kata yang judulnya Maret yang dikeluarkan oleh Mbak Linda adalah payung terbalik. Payung terbalik. Kalau ketemu laki-laki yang tuna tanggung jawab, tuna kewajiban, itu beliau menganalogikan seperti payung terbalik. Maka apakah itu dari Papua kata-kata itu? Bukan. Tidak. Tema kali ini pun kita tadi sepakat mengambil tema payung terbalik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Dadah.